Informasi lainnya, Saudara, Polda Jawa Timur menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus pembakaran gedung Negara Gerahadi. 8 orang masih di bawah umur. Polisi menyebut 9 orang tersangka terlibat dalam aksi pelemparan bom Molotov yang membakar simbol pemerintah di jantung kota Surabaya. Selain 9 tersangka, polisi juga menangkap 74 tersangka lain yang menjadi pelaku pembakaran, perusakan, dan penjarahan. Berperan dalam membuat bom Molotov sebanyak 5 buah. Jadi ada 5 buah bom Molotov yang dibuat oleh pelaku bersama 4 tersangka yang masih di bawah umur. AIP ini juga berdasarkan hasil pemeriksaan diduga sebagai eksekutor pelemparan bom Molotov ke arah gedung Negara Gerahadi. Saudara, sebelumnya 5 September lalu, polisi menetapkan 29 tersangka kasus kerusuhan yang berujung pada perusakan, pembakaran, dan penjarahan di gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan. Dari 29 tersangka, 14 tersangka merupakan pelaku perusakan di DPRD Sulawesi Selatan dan 15 tersangka merupakan pelaku perusakan DPRD Makassar. Sementara itu, Saudara, dari 29 orang yang ditangkap, 6 orang merupakan anak-anak di bawah umur. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti flash disk yang berisi foto pada saat kejadian dalam HP. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lain termasuk aktor intelektual perusakan gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan. Ada flash disk yang isinya semua rekaman CCTV dan juga kita menganalisa dari semua media sosial yang waktu itu sedang live. Polisi masih melakukan pendalaman apakah ada aktor intelektualnya dan siapa orangnya. Nah, ini masih terus dilakukan penyelidikan. Jadi tidak berhenti di sini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan nanti kalau memang itu bisa dibuktikan nanti akan kita sampaikan kembali. Pada 5 September lalu juga di Jakarta, Saudara, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap 70 orang pelaku penyerangan kantor Polres Metro Jakarta Utara pada Sabtu malam. Setelah diperiksa secara intensif, 66 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka berperan melempari petugas dengan benda tumpul dan petasan, serta merusak sejumlah fasilitas kantor Polres Metro Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erik Frendris, menegaskan pelaku bukan demonstran tetapi perusuh. Menetapkan 66 tersangka yang kami tahan. Jadi tolong digarisbawahi, ini bukan demonstran tapi perusuh yang tiba-tiba menyerang Mapolres. Perannya itu ya melakukan perusakan, kemudian pelemparan dengan barang bukti yaitu antara lain ada bekas bom Molotov, kembang api dan segala macam. Kalau yang 66 ini apakah semuanya warga Jakarta Utara atau gimana Pak Polres? Ya, macam-macam. Jadi ada yang dari Jakarta Utara, kemudian ada dari timur, selatan, dan dapat dari berbagai daerah di Jakarta khususnya. Setelah viral, jam tangan bernilai belasan miliaran rupiah yang menjadi salah satu barang jarahan dari rumah milik mantan anggota DPR RI Sahroni akhirnya dikembalikan. Keluarga dari anak remaja memilih mengembalikan jam bernilai 11 miliar rupiah tersebut melalui pihak RT dan RW setempat. Sang ibu menyebut anaknya menemukan jam tangan Richard Mille milik Sahroni yang tercacar di jalanan saat aksi penjarahan di rumah Sahroni. Dia ngambil beberapa barang dan barang itu terjatuh dan dia ambil aja. Waktu itu dia menemukan tasbih dan jam tangan itu. Di RT saya minta koordinasi juga sama RW, saya mau mengembalikan. Akhirnya viral dan saya tahu ternyata harga jam itu fantastis sekali gitu. Dan itu kita juga sempat kaget, sempat shock gitu kan.
1 kali 24 jam itu ada di rumah kita pun kita nggak bisa tidur gitu. Karena kita ternyata itu bukan barang hak milik kita gitu kan. Sementara mantan anggota DPR yang juga selebritas Surya Utama atau Uya Kuya mengaku telah mendapatkan beberapa kucing yang sempat hilang dalam aksi penjarahan yang dilakukan massa di rumahnya. Uya Kuya juga sempat berkoordinasi dengan pihak RT dan RW di rumahnya untuk membantu jika ada mengimbau kepada warga yang menemukan kucing miliknya yang masih belum kembali. Tak hanya kucing, polisi juga mengumpulkan sejumlah barang yang dijarah dari rumah Uya Kuya. Polisi juga sudah menangkap sejumlah pelaku penjarahan rumah Uya Kuya. Ini udah ada cari tahu belum sih Mas Rio? Kucing tadi juga ada RT, ibu RT dari tolong karena ini lokasi ibu ini juga tetangga dekat-dekat kita juga nggak jauh. Tadi diimbau bahwa kalau seperti ada kesadaran dari pihak-pihak pelaku yang mengambil, terutama kucing, foto-foto, surat-surat berharga gitu kan ya, segera bisa dikumpulkan informasi ke RT atau ke RW masing-masing. Dan kalau kucing sekarang fokus saya emang urus keluarga saya, mertua saya, ibu saya, karena itu kan tempat tinggal orang tua, mertua saya juga di rumah itu juga, dan urus mencari kucing-kucing saya yang hilang. Polisi juga telah memeriksa sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi penjarahan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebelumnya, beberapa pemuda sempat mengembalikan barang ke rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka mengaku menemukan barang tersebut di jalan. Namun setelah diperiksa, polisi menemukan bukti keduanya terlibat dalam aksi penjarahan rumah Ibu Sri Mulyani. Yang mengaku menemukan barang hasil curian yang dilakukan di kediaman Bu Menteri. Dan dia bercerita bahwa barang itu ditemukan yang kececer di pinggir jalan. Sambil kita mengecek-ngecek video yang viral, sehingga ternyata ada foto mereka berdua. Artinya kedua orang ini tertangkap layar ikut terlibat dalam proses penjarahan malam itu Bang ya? Ya, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Reskrim pada saat itu memang terbukti ada video yang beredar. Sementara di Kediri, polisi terus mengimbau agar warga mengembalikan sejumlah barang jarahan yang diambil dari Pemkab Kediri, gedung DPRD, hingga Museum Bagawanta Bari. Sejumlah barang jarahan sudah dikembalikan warga, namun sejumlah artefak bersejarah dari Museum Bagawanta Bari masih belum ditemukan. Tim Liputan Kompas TV.